System Jogja System. Sebelum mengenal menu-menu yang terdapat pada program admin atau back office retail system, maka kita buka terlebih dahulu program admin retail system Jogja System. Untuk membuka program admin retail system terdapat beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan klik double atau 2 kali pada ikon program admin retail system yang ada pada layar utama komputer atau layar desktop. Yang kedua yaitu dengan klik kanan pada ikon program admin retail system yang terdapat pada layar utama komputer atau desktop, lalu pilih open. Cara yang ketiga yaitu lewat menu Start Windows, lalu klik All Program, lalu pilih program Retail System. Ya, kita coba buka dengan klik double. Setelah kita membuka program admin retail system dengan salah satu cara tadi, maka program admin atau back office retail system akan terbuka atau tampil. Kemudian setelah program admin retail system tampil atau terbuka, program ini belum bisa digunakan. Hal ini karena program admin retail system dan menu-menu yang ada belum aktif. Maka, untuk mengaktifkan program admin retail system harus melakukan login terlebih dahulu. Untuk melakukan login pada program admin retail system, caranya adalah yang pertama, lewat menu Home yang terletak pada pojok kiri atas, lalu klik menu Home, kemudian pilih menu Login. Cara yang kedua, dengan cara yang lebih cepat, yaitu dengan klik tombol F2 pada keyboard. Setelah kita melakukan perintah dengan salah satu cara tadi, maka form menu login akan tampil. Pada tampilan form menu login terdapat 2 kolom, yaitu kolom username dan kolom password. Perlu diketahui, pada awal program admin retail system terpasang, untuk username dan password itu masih standar bawaan dari program admin retail system, yaitu admin. Ya, maksudnya adalah ketika kita melakukan login, itu untuk username dan password itu masih standar, yaitu standarnya adalah admin. Ya, kita coba langsung. Kita langsung masukkan atau ketik kolom username admin dan passwordnya admin. Setelah kita memasukkan admin pada kolom username dan password, lalu klik tombol OK atau tekan tombol Enter pada keyboard. Perlu diketahui, jika saat kita memasukkan username dan password itu salah atau ada yang salah, maka ketika kita klik OK atau tekan tombol Enter, maka pada form menu login akan muncul pesan atau komentar, yaitu jika user atau password tadi ada yang salah ketika kita memasukkan, maka di situ akan muncul warning user atau password salah, mohon dicek. Kita OK lagi. Ya, kita ulangi pada passwordnya. Ya, kemudian kita OK.
Jika kita saat memasukkan username dan password itu benar, maka ketika kita klik OK atau tekan tombol enter ke keyboard, maka menu-menu yang ada pada program admin retail system itu akan aktif dan siap digunakan. Ini menu-menu yang ada sudah pada aktif, sudah aktif semuanya, sudah siap digunakan. Yaitu tadi adalah cara membuka program admin retail system dan cara melakukan login. Setelah program admin retail system aktif, selanjutnya kita coba mengenali beberapa menu yang ada pada program admin retail system ini. Sebelum kita membuka menu-menu yang ada pada deretan menu, terlebih dahulu kita buka menu home. Ya, menu home itu letaknya di pojok kiri atas. Ya, seperti tadi ketika kita akan membuka menu login, yaitu pada menu home ini. Menu home merupakan salah satu menu dari program admin retail system yang letaknya terpisah, yaitu di pojok kiri atas. Pada menu home ini, ketika kita klik, maka akan tampil beberapa menu. Yang pertama, menu login. Ya, tentang menu login tadi, tentang fungsi dan cara menggunakannya tadi sudah dijelaskan, maka kita langsung ke menu selanjutnya. Yang kedua adalah menu logout. Pada menu logout ini terdapat kombinasi yaitu ALT plus O. Ya, di sini kita bisa melakukan perintah logout lewat keyboard dengan tombol kombinasi ALT plus O. Ketika kita klik menu logout atau dengan menekan tombol kombinasi ALTO, maka menu-menu yang ada pada program admin retail system ini nonaktif dan tidak bisa dibuka atau tidak bisa digunakan. Ya, kita coba klik. Ya, ini deretan-deretan menu ini sudah pada nonaktif. Untuk mengaktifkan lagi program admin retail system, kita klik menu login atau tekan tombol F2 pada keyboard. Ya, kita login lagi, masukkan pada username admin, kemudian passwordnya admin. Itu adalah tentang menu logout. Kemudian yang ketiga adalah menu ganti password. Menu ganti password merupakan menu yang digunakan untuk mengganti password login. Kita klik menu ganti password ini, maka tampil form menu ganti password. Pada form menu ganti password terdapat 3 kolom, yaitu kolom password lama. Kita masukkan password lama. Passwordnya tadi admin, kita masukkan admin. Kemudian yang kedua, kolom password baru. Ya, kita masukkan password baru sebagai ganti dari password lama. Kemudian kolom yang ketiga adalah kolom ulangi lagi. Ya, ini kolom ulangi lagi, kita memasukkan sama dengan pada kolom password baru. Jadi kita disuruh mengulangi, masukkan pada kolom password baru. Setelah semua kolom diisi, kemudian setelah kita yakin akan mengganti passwordnya, kemudian kita klik tombol save atau tekan tombol kombinasi Ctrl plus S pada keyboard.
maka password login sudah berganti atau berubah. Tapi jika kita tidak jadi ganti password, maka kita klik tombol close atau tekan tombol ESC pada keyboard. Kemudian perlu diketahui juga, selain lewat menu ini, untuk mengganti password kita dapat melakukan pada menu yang lain, karena nanti ada menu tersendiri untuk kita melakukan penggantian password atau membuat user account baru, yaitu pada menu user account, yaitu tentang menu ganti password. Kita lanjutkan ke menu berikutnya. Yang keempat, menu setting koneksi database, yaitu digunakan untuk mengecek atau menyeting koneksi database pada program admin retail system. Menu ini difungsikan atau dibuka jika database bermasalah. Jika database bermasalah, maka kita tidak bisa login atau tidak bisa masuk dan tidak bisa menggunakan program admin retail system. Biasanya, tanda-tanda database itu bermasalah adalah saat kita melakukan login itu tidak bisa, yaitu ketika kita sudah memasukkan username dan password dengan benar, tapi pada saat di OK atau tekan tombol enter, menu login masih tetap tampil dan diam, tidak ada komentar apapun. Maka jika hal ini terjadi, kita perlu cek pada menu setting koneksi database ini. Ya, kita klik menu setting koneksi database, maka muncul tampilan form menu setting koneksi database. Pada tampilan form menu setting koneksi database terdapat dua kolom, yaitu kolom server, ya di sini sudah tertulis localhost, dan kolom database, ya di sini tertulis dbretail.cs. Jika kita merasa tidak melakukan perubahan apapun pada kolom server dan kolom database ini, kita coba tes koneksi, yaitu dengan cara klik tombol koneksi ini. Jika database tidak bermasalah, maka pada saat kita klik tombol koneksi, maka form menu setting koneksi database akan langsung keluar atau tertutup. Jika tes koneksi gagal, maka pada form menu setting koneksi database akan muncul komentar error atau koneksi database gagal. Itu komentarnya, gagal koneksi database. Jika hal ini terjadi, maka segera hubungi ke tim Jogja System. Ini yaitu tentang menu setting koneksi database. Selanjutnya ke menu yang kelima, ya kita login terlebih dahulu. Menu yang terakhir adalah menu keluar, yaitu digunakan untuk keluar atau menutup program admin retail system ini. Untuk menutup program admin retail system terdapat 3 cara atau 3 menu, yaitu menu keluar ini dan menu
keluar ini. Ketika salah satu dari kedua ini kita klik, maka aplikasi program retail system ini akan tertutup. Cara yang ketiga adalah lewat menu icon close atau tanda silang merah yang terdapat di pojok kanan atas program retail system ini. Ya, kita coba klik. Ya, program admin retail system sudah keluar atau tertutup. Ya, itu tadi adalah tentang menu home beserta seluruh menu-menu yang ada di dalamnya. Kemudian kita buka lagi program admin retail system ini dan kita lakukan login lagi. Setelah kita mengenal atau membahas tentang menu home tadi, selanjutnya kita ke deretan menu yang ada pada program admin retail system. Pada program admin retail system terdapat 6 deretan menu. Yang pertama adalah menu master data. Menu master data merupakan deretan menu yang berisi beberapa submenu atau menu yang fungsinya berhubungan dengan pembuatan data, edit data, hapus data, dan lain sebagainya. Ya, seperti menu data barang, yaitu untuk membuat data barang baru, edit data barang, hapus data barang, cetak data, dan lain sebagainya. Kemudian menu supplier, yaitu untuk membuat data supplier, edit data supplier, hapus data supplier, cetak data supplier, dan lain-lain. Kemudian menu data customer, yaitu untuk membuat data supplier, edit data supplier, hapus atau delete data supplier, cetak data, dan lain sebagainya. Tentunya masih banyak menu-menu yang lainnya, yaitu tentang deretan menu master data. Kemudian submenu yang kedua adalah menu transaksi. Menu transaksi merupakan deretan menu yang berisi beberapa submenu atau menu yang berhubungan dengan transaksi, seperti menu pembelian, yaitu fungsinya yang berhubungan dengan transaksi pembelian barang. Menu stok opnam, yaitu fungsinya untuk memasukkan data ketika kita melakukan perhitungan stok data barang. Kemudian menu pembayaran, yaitu berhubungan dengan pembayaran hutang dan piutang. Pada saat kita membayar hutang ke supplier, maka transaksi pembayarannya lewat menu bayar hutang ini. Dan pada saat atau customer melakukan pembayaran hutang, maka transaksi pembayarannya lewat menu bayar piutang ini. Dan tentunya masih banyak menu-menu yang lainnya, yaitu tentang deretan menu transaksi.
Kemudian menu yang ketiga adalah menu laporan, yaitu deretan menu yang berfungsi untuk melihat laporan. Ya, kita coba lihat menu-menunya. Yang pertama, menu laporan barang. Menu laporan barang ini digunakan untuk melihat laporan yang berhubungan dengan data barang. Ya, seperti stok barang, stok limit, stok minus, kartu stok, dan lain sebagainya. Kemudian menu laporan pembelian, yaitu untuk melihat laporan yang berhubungan dengan pembelian barang, seperti laporan pembelian periode detail barang. Misalkan dalam 1 minggu barangnya itu berapa, itu nanti ada laporannya. Kemudian laporan pembelian barang yang kena pajak atau PPN, kemudian pembelian barang yang tidak kena pajak atau PPN, kemudian laporan pembelian barang per supplier, dan yang terakhir retur pembelian barang. Kemudian menu laporan penjualan, ya ini fungsinya untuk melihat laporan penjualan dari hasil penjualan barang yang ada di kasir. Ya, seperti penjualan per detail periode, kita bisa melihat laporan penjualan per periode, misalnya 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, ataupun 1 tahun. Kemudian kita bisa melihat laporan barang yang laris dan tidak laris, atau mungkin kemudian laporan penjualan barang per supplier, dan lain sebagainya. Kemudian menu laporan profit penjualan, yaitu untuk melihat laporan profit penjualan atau keuntungan dari hasil penjualan barang di kasir. Ya, seperti laporan profit penjualan per tanggal atau per periode. Kemudian kita bisa melihat laporan profit penjualan per customer dan lain sebagainya. Dan tentunya masih ada beberapa menu-menu yang lainnya, yaitu tentang deretan menu laporan. Kemudian yang keempat adalah menu pengaturan, yaitu deretan menu yang berfungsi untuk melakukan beberapa pengaturan seperti profil perusahaan, yaitu untuk membuat atau mengganti nama perusahaan atau nama toko. Ya, nama perusahaan itu nama tokonya, kemudian alamatnya, nomor teleponnya. Jika itu diperlukan, ya kita masukkan. Kemudian menu user account, yaitu menu yang digunakan untuk membuat akun baru atau melakukan edit akun atau menghapus akun. User account atau akun digunakan untuk melakukan login. Jika kita tidak memiliki atau tidak tahu akun, maka kita tidak bisa melakukan login. Ya, seperti yang sudah dijelaskan di depan pada menu ganti password. Pada menu ini kita dapat mengatur ganti password atau mengatur hak akses bagi pemilik akun dan lain sebagainya. Kemudian menu berikutnya adalah menu maintain data, yaitu berfungsi untuk melakukan perbaikan atau maintenance data. Biasanya pada menu ini yang sering dilakukan adalah pada menu backup data, yaitu untuk melakukan backup data secara manual. Dan tentang backup data itu perlu kita ketahui bahwa setiap program admin retail system ini dibuka atau digunakan, maka akan melakukan backup data otomatis. Artinya
tanpa kita perintah pun dia akan melakukan backup sendiri. Tapi jika kita ingin melakukan backup manual, maka dapat kita lakukan. Ya mungkin kalau kita melakukan backup manual tidak perlu setiap hari, ya misalkan 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Ya itu beberapa menu, dan tentunya masih banyak menu yang lainnya yang ada pada deretan menu pengaturan. Kemudian menu yang kelima adalah menu window, yaitu deretan menu yang digunakan untuk mengatur tampilan window. Pada deretan menu window ini terdapat menu tampilan form MDI dan close form MDI. Ya, kita tinggalkan, kita langsung ke deretan menu berikutnya, yaitu menu yang keenam, menu help. Menu help ini hampir sama dengan menu window, namun pada menu ini masih ada menu yang masih difungsikan, yaitu menu registrasi. Menu registrasi ini digunakan melakukan registrasi, dan registrasi itu dilakukan jika program admin retail system minta registrasi. Artinya bahwa program retail system itu memiliki kode register, dan jika kode register itu belum dilakukan registrasi, maka pada waktu tertentu itu akan minta registrasi. Dan jika tidak dilakukan registrasi, maka program bisa digunakan. Untuk melakukan registrasi kan oleh tim Jogja System. Ya, menu berikutnya yaitu menu about. Ya, ini pada menu about ini menampilkan sedikit informasi tentang program retail system dari Jogja System ini, yaitu tadi pembahasan atau penjelasan tentang cara membuka program admin retail system, dan juga mengenal beberapa deretan-deretan menu beserta menu-menu yang ada di dalamnya. Kemudian untuk pembahasan atau penjelasan setiap menu dari menu-menu yang ada pada program retail system ini akan dibahas tersendiri satu persatu. Ini supaya lebih mudah jelas, karena jika dibahas jadi satu pada video ini, nanti durasinya akan sangat panjang dan lama. Ya, jadi video berikutnya tentang pembahasan menu-menu yang lainnya. Demikian penjelasan tentang cara membuka dan mengenal beberapa menu yang ada pada program admin retail system Jogja System. Apabila ada yang kurang jelas, silakan hubungi ke tim Jogja System. Terima kasih.